Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya kita akan dahului dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Layakkan kami untuk memuji Engkau, bahkan merenungkan kebenaran firman-Mu untuk mengawali seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang dahsyat buat kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah gaya hidup orang percaya. Kita akan baca di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya belajar tentang hidup keluarga kerajaan yang ada di dunia, maka saya melihat ada beberapa aspek yang mereka pelajari, tapi tidak satu pun dari mereka menyebut sesuatu yang berbicara tentang makanan, pola konsumsi, atau kebiasaan minum mereka. Bukan itu. Dan ada beberapa hal yang menurut saya bersesuaian dengan tema pada renungan hari ini. Yang pertama adalah di dalam keluarga kerajaan yang ada di dunia ini, mereka yang pertama bicara tentang edukasi.
ada satu keluarga kerajaan yang mereka mewajibkan anak-anak mereka untuk belajar pada suatu angkatan bersenjata tertentu yang mereka sudah tentukan. Mereka berbicara tentang pendidikan yang harus utama. Kalau saya belajar atau saya membaca tentang kegiatan keluarga kerajaan di Indonesia, mereka mengatakan bahwa sebagai anggota keluarga kerajaan, maka mereka harus belajar tentang ilmu kanuragan, ilmu yang berbicara tentang pembelaan diri, atau sesuatu yang dianggap sebagai sebuah keunggulan. Nah, edukasi ini yang dilakukan oleh keluarga kerajaan, saya bersyukur itu juga coba dilakukan oleh keluarga kerajaan Allah, dalam hal ini keluarga GBDI Tiberias Bogor. Kenapa? Karena setiap wadah yang ada di gereja kita, mereka menyiapkan program mereka menyiapkan, kalau boleh saya katakan, edukasi untuk terus belajar, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan hanya sesuatu yang bersifat jasmani, tetapi sesuatu yang bahkan saya mengatakan bersifat kekal. Bahkan gereja secara khusus melakukan upaya untuk membuat atau memunculkan renungan harian yang digunakan untuk menjadi sebuah proses edukasi dalam kehidupan rohani kita, untuk supaya setiap hari menjadi lebih mengenal, lebih dekat dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Yang kedua, yang saya lihat di sana adalah ketika keluarga kerajaan ini diamat-amati, mereka ternyata adalah orang yang disiplin. Kalau saya membaca tentang aturan kerajaan di beberapa tempat, mereka mengatakan bahwa ketika ratu, ketika prabu, ketika raja mereka saat itu mulai berbicara, maka yang lain berhenti berbicara. Ketika pemimpin mereka, raja, ratu ini berhenti makan, maka semua juga berhenti makan. Artinya apa? Ada satu kedisiplinan, keteraturan yang dilakukan terus-menerus, dan itu dibawa bahkan sampai saat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bersyukur di gereja di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berada, di tempat kita, bahkan dibuatkan jadwal-jadwal, dibuatkan waktu-waktu tertentu di mana saudara dan saya bisa mengutamakan waktu-waktu ini benar-benar untuk belajar semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan saya bersyukur ada wadah tertentu di tempat kita ini, saya sebut wadah pemuda. Orang-orangnya diajak untuk belajar menghafalkan ayat-ayat, bahkan sampai koma dan titiknya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya benar-benar mengerti apa yang ada di dalam ayat demi ayat serta maknanya. Dan itu berlangsung terus setiap hari Sabtu kalau tidak salah. Sabtu pagi ya, sebelum mereka Sabtu sore ibadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali ketika saya membaca tentang beberapa aturan keluarga kerajaan di dunia ini, dikatakan mereka adalah orang-orang yang taat aturan. Taat seperti apa? Mereka tidak asal bicara. Mereka tidak asal menyampaikan informasi. Mereka tidak asal menyampaikan sesuatu berita yang belum tentu kebenarannya. Tetapi setiap hal yang mereka lakukan berdasarkan keteraturan. Mereka tidak sembarang bertindak. Kenapa? Karena apa yang mereka katakan, apa yang mereka perbuat menjadi cerminan atas apa yang dilakukan oleh pemimpin mereka. Nah, demikian juga dalam kita bergereja. Saudara dan saya adalah orang-orang bagian dari komunitas gereja. Kita juga bagian dari komunitas bekerja. Kita bagian dari komunitas pendidikan. Kita bagian dari komunitas sosial masyarakat. Hati-hati di dalam kita melakukan satu tindakan. Saya hari-hari ini semakin merasa kecewa, semakin merasa geram dengan suasana yang ada di sekitar kita. Saudara bayangkan, orang berjalan melanggar aliran atau jalur lalu lintas. Dan mereka dengan bangga, seolah-olah itu menjadi sebuah kebiasaan baru. Padahal semua orang melihat, semua orang memperhatikan, dan itu membahayakan. Bagaimana dengan kehidupan saudara?
Di dalam kita bergereja, mungkin kita kelihatan sopan, beraturan. Bagaimana kehidupan kita ketika ada di jalan raya? Bagaimana kehidupan saudara dan saya ketika kita bekerja dalam sebuah lingkungan pekerjaan? Apakah kita, saudara dan saya, melakukan aturan-aturan dengan benar, atau bahkan meniru, atau bahkan dengan sengaja melanggar aturan dan merasa bahwa kita orang yang hebat? Hati-hati. Karena itu bukan tipe anggota keluarga kerajaan, apalagi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan yang terakhir, sopan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saya melihat dari beberapa gambar, kalau saya membaca tulisan-tulisan yang ada, keluarga, kerajaan yang ada, mereka akan menggunakan baju dengan sopan. Mereka akan berbicara dengan santun. Mereka akan bersikap dengan baik, dengan manis. Walaupun ada di antara mereka yang mungkin karena egonya yang berlebihan, atau mungkin karena kesombongannya, mereka melanggar tata krama atau kesopanan. Tetapi keluarga kerajaan Allah umumnya adalah orang-orang yang sopan, yang memiliki tata krama di dalam dia berbicara, di dalam dia bersikap, dan di dalam dia menyampaikan segala sesuatu. Sehingga kemudian orang-orang lain yang melihatnya, mereka akan mengatakan pantas menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Karena orang ini memiliki edukasi atau senang belajar sesuatu yang baru. Dia orang yang disiplin. Dia orang yang tahu aturan. Dia orang yang sopan, memiliki tata krama. Sehingga kemudian itu menjadi sebuah pola dalam bertindak, berbicara, dan melakukan sesuatu. Bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah kita di dalam berbicara, di dalam bertindak, di dalam bersosialisasi, saudara dan saya bukan hanya sekedar menjadi orang yang ada dengan segala arogansi kita melakukan begitu banyak hal. Tetapi mari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, jadikan seperti firman Tuhan, mari kita melayani Kristus dengan cara ini, cara yang berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Cara apa itu? Bertutur kata dengan sopan, berbicara dengan benar dan baik, memiliki kedisiplinan di dalam kita beribadah, dalam kita bekerja, di dalam kita melakukan ataupun mengikuti jam-jam kebaktian, ataupun kita mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tempat di mana saudara dan saya ditempatkan. Apakah saudara dan saya memiliki keteraturan, ketaatan pada hal-hal yang memang menjadi aturan, sehingga kemudian orang akan mengatakan itu adalah anggota keluarga kerajaan Allah karena perilakunya, karena sifatnya, karena sikapnya, sehingga kemudian nama Tuhan dipermuliakan. Dan dengan begitu, maka seperti ayat tadi dikatakan, barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia, lalu nama Tuhan dipermuliakan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Dalam fungsi itu, dalam posisi itu, jadikan kami orang-orang yang selalu mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, yang mau selalu bertindak sopan, disiplin, taat, memiliki tata krama yang benar, sehingga kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, dan ujungnya adalah nama Allah dipermuliakan. Tuhan, jadikan kami berkat di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikan, di lingkungan bekerja, ataupun di lingkungan gereja kami. Sekali lagi Tuhan, supaya nama Allah dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah sebagai orang-orang anggota keluarga kerajaan Allah di dalam hidup keseharian kita. Di dalam Yesus